Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum Ramadan kita sudah banyak sekali mendengarkan kajian-kajian atau tarhib Ramadan yang membekali kita dengan pengetahuan bagaimana menyiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan, bagaimana kita harus bersikap terhadap bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bekal yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita, ustadz kita, tinggal kita aplikasikan pada hari-hari mendatang. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan, keistiqomahan sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan sholat taraweh yang alhamdulillah kita bisa berjamaah dengan cara yang tidak seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya ya. Namun tentu saja GKM tetap menghimbau kepada jamaah sekalian tetap menjaga protokol kesehatan, paling tidak pakai masker, dan nanti barangkali pulang dari sholat ini segera cuci tangan ya, begitu barangkali begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum sholat tarawih dimulai sebagaimana biasa, ada beberapa agenda yang harus kita lewati pada malam hari ini, yaitu pada malam hari ini lumayan padat ya, karena agendanya ada beberapa. Di antara yang pertama sambutan dari Ketua RW 05, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua DKM Malawal, kemudian yang ketiga ada tilawah dari anak-anak TPQ, santri-santri TPQ. Barangkali untuk tahun ini agak berbeda tilawahnya. Kalau tidak salah itu ada juri yang akan menilai dari tilawah anak-anak kita. Nah, jurinya siapa? Barangkali tidak perlu kami sampaikan. Nanti malah bapak ibunya deketin jurinya, gitu kan repot ya. Kemudian yang keempat adalah ceramah atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Aceh Ketua LC. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang terakhir mungkin menghimbau kepada adik-adik tadi udah cukup bagus ya, cukup baik. Nanti saat sholat dan saat Ustadz ceramah, untuk bisa tenang kayak tadi ya, tadi udah bagus sekali. Dan kepada anak-anak remaja atau kepada pengurus DKM yang mendapat amanah untuk mendampingi anak-anak, mohon diperhatikan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pertama kepada Bapak Ketua RW 05, Bapak Insyur Haidar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enakan pakai ini. Salam sehat bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti himbauan dari Bapak Ketua DKM kita, malam ini kita masih menjaga prokes, paling nggak memakai masker. Silakan yang belum memakai masker, pergunakan maskernya, karena masih ada COVID masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Awal yang saya hormati dan saya cintai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu, Saudara hadirin Masjid Al-Awwal yang saya hormati, malam hari ini merupakan bulan Ramadan 1443 yang Hijriah. Saya selaku Ketua RW mendapat kesempatan untuk berdiri di mimbar ini untuk memberi pesan-pesan menyambut datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak memberi sambutan ini karena banyak, kita masih ada dua penceramah lagi yang akan maju ke atas mimbar ini. Saya cuma menyampaikan pesan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan tertib, dan tolong hindari bagi anak-anak tidak main petasan. Juga bagi bapak-bapak yang hendak pulang keluar kota, harap lapor kepada tetangga atau hansip sekitarnya sehingga wilayah kita tetap aman, karena kejahatan curanmor, juga maling yang masuk ke rumah juga makin merajalela. Mungkin itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan, mengingat masih banyak, masih ada dua ustadz lagi yang akan mendampingi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya kita sampai usia kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan jadi kesempatan buat kita untuk memperbaiki amal ibadah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan jenjang takwa kita yang terbaik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Aceh Toha selaku penceramah, Bapak Ketua RW kita Senior Haidar Sarifudin, ada Pak RW 04 juga Pak Pranowo Sugiarto, kemudian Bapak Ketua RT, ya, pengurus RT juga yang hadir, alhamdulillah, Bapak jamaah, tokoh masyarakat, ya, Bapak Ibu-ibu semuanya, remaja, adik-adik, alhamdulillah, marhabannya Ramadan, ya, kita sudah sampai di Ramadan, kita maksimalkan, kita optimalkan waktu Ramadan kita. Mudah-mudahan kami mengharapkan Ramadan kali ini, ya, Ramadan kali ini lebih baik ya amal ibadah kita dibanding dengan Ramadan sebelumnya, insyaallah. Amin, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami cintai, yang pertama terkait dengan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ya Ramadan kali ini tadi kita mengharapkan sama-sama memakmurkan masjid, ya, sama-sama memakmurkan masjid. Harapannya Bapak Ibu yang hadir pada hari pertama Ramadan ini juga bertahan nanti sampai akhir Ramadan, ya. Kira-kira siap Bapak Ibu? Siap? Siap insyaallah? Ya, siap ya. Jadi insyaallah diharapkan bertahan, yang makmur terus masjid penuh selama Ramadan ini. Yang kedua, Masjid Al-Awwal ditunjuk sebagai masjid ramah anak, ya.
Masjid Ramah Anak ya dari kelurahan ya dari Pak RW diamanahkan Masjid Al-Awwal untuk jadi Masjid Ramah Anak, sehingga mari kita yang mengoptimalkan ya memaksimalkan potensi-potensi anak remaja kita ya. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu mungkin sudah mengalami anak-anak remaja kita, anak-anak ya dari anak-anak sampai remaja itu tantangannya berat ya. Di rumah ada game, di rumah ada banyak godaan ya, sehingga untuk ke masjid bisa jadi berat. Nah, itu didorong ya untuk bisa aktif di masjid ya, anak-anak kita, karena setelah langsung insya Allah menjadi anak-anak yang soleh ya, dibina ngajinya, dibina amal ibadahnya insya Allah. Kemudian belajar berorganisasi, belajar bersama ya, nanti secara tidak langsung membina juga mental dan leadership dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ya Masjid Ramah Anak ini tidak hanya slogan, kita memaklumi kalau anak ramai, anak ribut, tapi tetap diarahkan ke kebaikan. Kemudian yang ketiga, survei membuktikan bahwa jamaah atau umat Islam yang bisa mengaji itu baru sekitar 35%. Ya, saya lagi yang bisa mengaji baru 35%, sehingga yang utama mari belajar mengaji ya, belajar mengaji. Yang belum lancar jangan malu-malu ya, yang mau belajar ngaji bareng-bareng, ayo ya bareng-bareng kita di masjid, kita katakan guru-guru yang bagus ya, kita ajarkan pelan-pelan, tidak ada kata terlambat ya. Jadi bareng-bareng mari dari 35% yang bisa mengaji ini ya ditingkatkan lagi mudah-mudahan sampai minimal 50% sampai 60% dan seterusnya ya. Yang keempat, salat berjamaah ya, dari persentasi warga kita ya yang salat berjamaah di masjid kurang lebih 20% dari kakak ya, 20% dari kakak ya, artinya masih sedikit yang salat berjamaah di masjid, sehingga kami mengajak kembali kepada Bapak Ibu ya untuk salat berjamaah di masjid. Mari kita tingkatkan. Kakak di RW 05 ya, 05 ini kurang lebih sekitar 400 kakak ya, yang sudah hadir sholat berjamaah ya, itu sekitar 100 ya, 100. Jadi sampai kalau dihitung baru per kakaknya ya, belum per anggota keluarganya ya. Jadi masih sedikit, mari kita tingkatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Itu program-program yang kami ingatkan, dikuatkan ya untuk dilaksanakan. Kemudian program Ramadan ada takjil kerjasama dengan RT RW setiap hari insya Allah kita sediakan. Kemudian paket buka puasa bersama ya, 40 paket setiap hari ya, untuk jamaah, warga, musafir dan lain-lain kita sediakan setiap hari di masjid. 40 paket nasi box untuk semuanya dari jamaah. Kemudian takjil on the road oleh remaja Ikrimah ya, bagian dari penguatan program remaja, dan ada santunan yatim duafa ya nanti di tengah-tengah Ramadan. Kemudian yang terakhir iktikaf di masjid 10 hari terakhir, itu juga bagian dari program utama kita. Demikian mungkin sebagai informasi ya dan penjelasan PPKM awal. Kami mengharapkan kerjasama dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita bisa mengarungi Ramadan tahun ini yang lebih baik lagi dibanding dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah, sekalipun agak bergeser sedikit, seharusnya tadi sambutan itu malam tadi ya, itu rencananya ya.
Tapi alhamdulillah hari ini sekaligus sambutan ketua RW, ketua DKM, plus ada anak-anak yang ngaji bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Akhirnya berarti kan ceramahnya dipotong, dipenggal setengah ya. Tapi alhamdulillah ya, 2 tahun yang lalu kita tidak bisa kumpul seperti ini. Ya, 2 tahun berturut-turut. Sehingga dalam benak saya ada hadis Nabi yang mengatakan, saya tiala nasi zaman akan datang pada manusia itu, pada kita semua satu masa, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidak tersisa dari Quran kecuali tulisannya saja. Ada tambahan dikit, wa la yabqa minat tarawih illa jadwaluhu, tidak tersisa dari tarawih kecuali jadwalnya doang. 2 tahun jadwalnya penuh tiap Ramadan, ternyata kagak jadi tarawihnya. Luar biasa ya. Kita alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dan kangen banget sebenarnya. Situasi seperti ini luar biasa ya, insya Allah. Panitia ngasih judul kepada saya, menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi DKM udah luar biasa, ngajak dan menyuruh kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bidang baca Al-Quran, gitu ya. Jangan terkecoh dengan ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya baca Quran kalau masih salah dosa lu, nanti bakalan masuk neraka. Kasihan ya lu ya, dan mau belum bisa dicacam neraka lagi. Padahal Nabi ngasih kabar kepada kita, ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama duta-duta mulia para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Quran wa huwa syaqun, dia berat banget baca Qur'annya. Wa yata'alaih, kalau bahasa kita terbata-bata. Lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Jadi belajar Quran sebelum kita mahir, ya kan, dapat 2 pahala. Apalagi kalau dia jadi mahir akan bersama para malaikat, para duta Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya. Nah, menjadi pribadi yang baik sebenarnya diawali dengan memantapkan kembali iman kita. Menyiapkan diri kita ketika datang bulan Ramadan itu oleh Allah dibukakan segala kesempatan berbuat baik kita. Sholat insya Allah hari datang Ramadan itu lebih heboh. Taraweh juga di sini nggak pasang tenda ya. Biasanya di masjid-masjid itu kalau taraweh malam pertama sampai malam kesekian pasang tenda karena banyak jamaahnya. Malam ke-13 tenda udah mulai digulung. Pas ditanya, Pak kemana ini tenda? Ya bosan kan banyak kemajuan. Artinya shopnya maju karena berkurang jamaahnya ya. Kita nggak begitu. Kita malam ini kita mengawali dengan penuh semangat. Nah, semangat itu Pak DKM tadi ngajak kita untuk semangat terus sampai malam terakhir, karena tenaga dikasih sama Allah, ya kan? Waktu dikasih sama Allah, rezeki juga dari Allah. Masa kita tambah melempem semangat kita, ya kan? Katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kita dalam bidang lain. Di Ramadan itu ada kesempatan, ini udah ada programnya saya lihat bagus banget, kesempatan memberi makan orang yang berbuka. 1 orang saja ngasih makan orang yang berbuka, seorang saja, maka akan dapat pahala seperti dia dapat pahala dari Allah tanpa mengurangi pahala dia. Kita yang ngasih makannya. Jadi semangat untuk itu. Walaupun saya belum berhasil mengajak para jamaah untuk membuat program bersedekah untuk berbuka itu dengan konsep tidak perlu nambah biaya untuk anggaran di rumah kita, tidak perlu pula repot-repot nyiapin masakan puluhan porsi, cukup 1 hari 1 porsi pas matang bawa ke masjid. Mungkin 40 ibu-ibu, 40 kepala keluarga, 40 juga. Kan Ustaz akan beda-beda. Ya orang juga seleranya beda-beda. Coba kalau ibu seleranya sama, tiap datang tukang sayur jengkol yang dibeli semuanya hari itu, kira-kira gimana? Repot tukang sayur, ya kan?
Ikan asin kagak dibeli, lauk lain kagak dibeli karena jengkol semua, pengen masak jengkol. Nah, selera kita kan berbeda-beda. Nah, itu konsep Nabi, di mana kalau kita masak di rumah untuk 2 orang, kata Nabi cukup buat bertiga. Kalau kita masak di rumah buat 4 orang, cukup buat berlima dan selanjutnya. Makanya kalau kita masak dan yang diberi masakan yang masih baru, masih seger, disiapkan ke masjid untuk berbuka, itu luar biasa. Daripada ngasih sedekah dengan makanan sisa, udah 2 hari baru sedekahkan, kan gak enak kan gitu. Karena rata-rata, ini saya bukan ngomong tanpa fakta ya, rata-rata yang masakan kita di rumah biasanya ada sisanya setelah kita makan hari itu. Nah, sisanya itu kan gak enak kalau kita sedekahkan. Mendingan dibalik, bahwa makanan kita bersedekahnya ketika baru mateng. Makanya konsep Nabi, wa idza tabahta maraqatan, kalau Anda masak masakan atau sayuran, faksir ma'aha, perbanyaklah airnya, kuahnya. Tapi jangan keterlaluan juga, daging 1 kilo airnya 1 drum. Bagian apanya ya, kan gitu. Tapi wa ta'ahad jironaka, ada janji, ada kesepakatan, nanti datang ke rumah atau nanti saya kasih masakan dari rumah. Sedekahnya ketika makanan itu matang, kan gitu. Nah, dalam sisi itu kita bisa belajar dari Nabi SAW, karena kalau kita pakai dan kita di Ramadan tidak akan nambah biaya, karena memang kita hanya menyisihkan masakan yang sudah matang masih segar, 1 porsi saja untuk 1 hari orang berpuasa, ditambah 39 warga yang lain sama-sama begitu, akan mendapatkan kesempatan buka bersama tetap 40 juga. Beda-beda nggak apa-apa, tidak ada problem dalam masalah beda-beda menunya, kan insya Allah. Itu yang saya sedang galakan. Ada 1 masjid yang siap melakukan itu ya, di daerah Jati Jajar ya. Karena konsepnya konsep ringan, tidak perlu pakai biaya tambahan, karena biasanya masakan kita ada lebih di rumah kita ya. Nah, berikutnya yang kita perbaiki lagi adalah, selain kegiatan amaliyah seperti itu, adalah hati kita. Sebenarnya di Ramadan ini kita sedang belajar 2 yang harus kita pelajari. Belajar sabar ya. Adik-adik, ada pertanyaan ya, sebentar lagi, ceramahnya sebentar aja ya. Pertanyaan yang banyak, ada 10 amplop ya, siap ya. Belajar kembali menata hati kita menjadi hamba yang bersabar. Kenapa? Sabar itu, kata para ulama, ada 3 macam sabar. Sabar pertama, ada siapa yang bisa jawab ya? Sabar pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah bentuk ibadah yang perlu kesabaran. Dalam rangka taat kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apa puasa itu? Menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sabar kita pakai di situ. Air kelihatan bening banget, ya Allah, haus. Mana sih hari ini kan tadi juga panas banget ternyata ya. Ini saum ini ditakdirkan oleh Allah, mudah-mudahan kita kuat semua, karena sebagaimana siklus iklim kita, di bulan Maret itu berhenti hujan. Kan kemarin kan banyak banget hujan. Sekarang udah mulai, walaupun tadi terdengar geledek-geledek, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Tahu di mana hujannya? Ya, panas. Tapi insya Allah kita sedang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adik-adik catat ya, sabar dalam menjauhi tindakan maksiat. Kalau lagi puasa, maksiatnya apa? Batal puasa, melihat makanan, batal melihat apa, atau gugur ataupun berkurang pahala saumnya karena gara-gara kita mengatakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, atau melihat hal-hal yang haram dan segala macam, itu bahaya. Yang kedua ini, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan kita juga merasa loh, bukan tidak sama dengan musibah, tapi akan merasakan laparnya waktu saum. Lapar. Bayangkan saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau masyarakat sekitar kita yang mereka tidak memiliki cadangan makanan seperti kita. Rasanya kayak apa? Kalau kita menahan lapar kita, sore sudah kita siapkan. Nah itulah, sabar ketika merasakan adanya rasa sakit, perih. Bahkan saya kalau di awal-awal biasanya, dulu ya, kalau di awal Ramadan itu penyakit mah saya kambuh ketika jam 5. Baru sejam lagi sakit. Luar biasa.
Makanya berlatih bernafas gitu kan, pernapasan supaya sakit itu berkurang, ya kan? Rata-rata begitu, tapi udah kesananya biasanya akan baik lagi ya. Nah, jadi sabar dalam menghadapi musibah, rasa sakit kita. Kedua, kita dilatih untuk menjadi pribadi yang syukur. Kenapa? Orang bisa lapar seharian, 2 hari nggak dapat makanan. Kita kata Allah, laparkan diri Anda 1 hari saja. Nah, karena sore Anda bisa makan. Kita terima. Makanannya Allah giring yang Allah bawa kepada kita semua. Kita terimakan itu dengan doa, ucapan alhamdulillah segala macam. Kita dilatih untuk bersyukur. Nah, syukur ada 3 rukun kata Ibnu Taimiyah. Ada sabar ada 3 macam tadi, syukur ada 3 macam. Ada tiga rukun. Rukun pertama, belajar kita mengakui kembali bahwa yang ada di tengah-tengah kita, di diri kita, di rumah kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Bukan dari yang lain-lain. Yang pertama ya, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan, "Wah, saya karena kerja di situ nih, rezeki saya banyak banget." Enggak. Banyak orang yang PHK pada perusahaan gede. Jadi bukan situ rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akui nikmat itu bersumber dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ucapkan dalam lisan kita ucapan alhamdulillah, puji syukur pada Allah setiap saat, setiap waktu. Bahkan 1 gelas air pun jangan sekaligus ditenggak. Karena kesempatan kita bersyukur mungkin berkurang, langsung tenggak 1 kali alhamdulillah udah habis. Padahal bisa bikin 3 kali atau 4 kali tegukan, 5 kali tegukan. Bismillah, minum, pas ditaruh lagi alhamdulillah seger. Minum lagi yang kedua, alhamdulillah lagi, bisa 5 kali kita 1 gelas mendapatkan atau berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergunakan seluruh potensi nikmat dari Allah dalam rangka atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sedang membawa segalanya datang ke masjid, harta kita bawa, fisik yang kuat kita bawa, akal yang masih sehat dan masih segar juga masih kita bawa. Yang lain kita bawa semua karena kita pakai dalam rangka ibadah kepada Allah, dan Allah meminta kepada kita bukan hal-hal yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Terakhir, ternyata kita betul-betul harus punya hati yang baik. Karena harta yang kita miliki, anak yang kita punyai belum tentu bisa menyelamatkan kita kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang baik, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang murni, insyaallah ya. Jadi kita belajar sekarang untuk menjadi lebih baik, baik ibadah kita, baik pribadi kita, akhlak kita, juga tindakan amaliah kita perbaiki lagi di bulan ini, mumpung masih Allah berikan kesempatan. Baik, nanti ya pertanyaannya siap-siap. Ada wireless, bawa wireless saya. Mana Pak Miadi? Ini amplopnya, wirelessnya dikelilingin kepada anak yang mau jawab. Oke, pertanyaan pertama, paling gampang kalau bisa anak TK. Ada anak TK? Ada anak TK? Anak TK mana? Ada. Oke, bilangin. Mana yang bisa jawab anak TK ya? Masjid apa namanya masjid kita ini? Jangan teriak dulu. Bingung hadiahnya. Oke. Hadiahnya bingung kalau semua teriak. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Nah ini, ya ini. Al-awal tuh hadiahnya. Tuh yang mana dulu ya, udah. Oke, ya yang baju apa? Baju biru nih, baju biru. Ya, siapa? Nah. Hamzah ya namanya. Oke, pintar. Sekarang siapa yang jawab? Hadiahnya? Hadiahnya siapin. Apa arti al-awal? Anak SD deh. Siapa? Artinya? Ini artinya apa? Satu atau pertama. Ya hadiah kasih 2. Atau siapa namanya? Namanya siapa kasih? Tahu? Isyad. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa ketua DKM Masjid Al-Awwal? Oh, ini ya. SD ini, SD. Pak Romi, jangan bohong. SD, siapa namanya? Udah kasih tahu. Temenan Pak Yudi saja.
Baik. Siapa nama Pak RW RW 5? Ah, siapa? Pak Haidar. Kasih jawaban tuh ya. Siapa namanya? Fadli. Berikutnya, tadi sebutkan siapa RW 4? Ada nggak angkat tangan dong? Yang lihat, jangan dulu kan. Mana? Siapa namanya? Pak Pranowo. Namanya siapa? Rafa. Oh iya, oke. Udah berapa tuh? Hah? 5, baru 5. Iya, baru 5. Pertanyaan ke-6. Oke. Bulan Ramadan bulan keberapa dalam urutan bulan Islam? Angkat tangan. Hah? Siapa ini? Mana? Bulan ke? Bukan. Ada yang bisa angkat tangan? Berapa? Mana 9? Yang baju merah ini? Udah bilang 9 bener. Tadi 9 kan? Dia dihitung dari mulai 1, 2, 3 sampai 9 ketemu ya. Udah yang baju merah nih, celana merah nih ya. Berapa? 9. Dapat hadiah ya? Jadi 7. Hadiah udah 7. 3 lagi. Duduk udah dapat hadiah. 3 lagi pertanyaannya. Oke. Bulan ke-1 dalam Islam bulan apa namanya? Jangan teriak dulu, angkat tangan. Muharram, ya ini ya. Udah kan? Nah, betul. Oh, iya. Bisa. 2 lagi. Surat dalam Al-Quran di nomor 114. Nama siapa? Siapa tuh yang merah, Dek? Surat apa? Surat An-Nas. Ada dapat. Ada perempuan baru 1. Talam ada laki-laki. Satu lagi pertanyaannya. Terakhir. Surat nomor 100 Al-Quran surat apa? Hah? Mana? Angkat tangan. Mana? Kalian bilang Al-Adiyat mana? Jangan 2 kali. Kamu siapa yang bilang tadi Al-Adiyat teriak? Iya. Yang baju biru mana? Oke, siapa namanya? Tadi bilang Al-Adiyat kan? Iya. Namanya siapa? Afan. Oke. 10 kan? Udah? 10? Udah ya? Jangan tambahin lagi. Nanti Pak Yudi nggak ngasih soalnya. Kan ini kan dari DKM. Saya nggak bawa amplop. Biasanya nukerin dulu, tapi nggak keburu. Sekarang takut dibatalin ya tarawehnya ya. Baik, makasih semuanya. Bapak Ibu selamat melakukan ibadah saum dan juga tarawih pada malam hari ini. Insya Allah semoga Allah berikan kesehatan selalu buat kita, kemudian kekuatan dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.